Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Kita lanjut sesi yang kedua, langsung aja ya Ummu Ali ya, untuk menyingkat waktu ya. Ya silakan dibuka ya akhwat, satu hadis saja kita ambil. Ya, dibuka kitab Sahih Adabul Mufrad di buku hitam halaman 454. Yuk tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Ajak teman-temannya yang belum punya kitab, ajak bareng, berkumpul bersama. Sudah? Ada? Halaman 454. Baik. Kita akan belajar tentang, di sini ada tulisannya, coba ibu-ibu baca di situ. Di halaman 454 judulnya apa? Tidak tercantum judul. Ada di bukunya begitu ya? Lihat coba. Ada nggak tulisannya? Tidak tercantum judulnya katanya ya. Kalau di flyer ditulis tidak tercantum judulnya, ya ibu-ibu bingung. Ya, ternyata ini judulnya adalah Hakikat Dunia. Tulis dulu. Hakikat Dunia. Sudah? Baik. Bunyi hadisnya an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kanafatah famarra bijadd asak mayyitin fatanawaluhu fa akhadha bi udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham, kata Rasulullah. Faqalu, kata para sahabat, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Qala atuhibbuna annahu lakum, kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asad fa kaifa wa huwa mayyit. Faqala fa wallahi, kata Rasulullah, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Ini Rasulullah yang mengingatkan kita semua akan hakikat dunia. Yuk kita pelajari. Apa sih hakikat dunia menurut pandangan Rasulullah SAW? Kata beliau, dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal akan baktinya kepada ayahanda beliau. Jadi bapaknya Jabir ini adalah seorang sahabi. Bapaknya Jabir itu seorang sahabi. Ya, namanya siapa? Jabir bin Abdullah, gitu kan? Berarti bapaknya Jabir namanya siapa? Abdullah. Ya. Di sini kan dari Jabir bin Abdullah. Berarti bapaknya Abdullah. Bapaknya Jabir ini wafat di peperangan Uhud, ya. Dan mewasiatkan kepada Jabir, wahai Jabir, kata bapaknya, tolong jaga adik-adikmu yang perempuan. Ya. Dan Jabir ini seorang sahabi yang Masya Allah menunaikan wasiat ayahanda tercintanya. Jadi Jabir tuh dulu bekerja untuk menafkahi adik-adiknya. Masya Allah ya. Dan sekarang kan kita juga mendapati tuh, misalnya ada anak pertama. Nah, karena Jabir ini anak pertama. Ya. Anak pertama yang dia kerja banting tulang, kerja keras untuk membiayai adik-adiknya. Gitu kan ya? Pernah dengar begitu? Kalau kita jadi anak pertama, ibu-ibu, jangan kita merasa anak yang paling sengsara. Jangan kita merasa anak yang paling apa tuh? Anak yang paling apa? Kalau anak pertama itu ada rasa apa sih? Membawa beban gitu ya. Jangan. Ya. Justru kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, bisa jadi ketika kita diberikan oleh Allah sebuah takdir, kita bekerja, kita memberikan nafkah kepada adik-adiknya, itu bisa jadi itu adalah jalan untuk kita bisa masuk surganya Allah. Nah, jadi kita lihat dari sudut pandang akhirat. Ya. Jadi apa yang Allah takdirkan kepada kita, kenapa kita kok jadi anak pertama? Sudah Allah kasih keputusan itu. Ya, kalau kita bisa milih, kita pengen jadi anak apa? Anak bungsu. Ya. Karena di Indonesia itu kan subhanallah, anak bungsu itu biasanya lebih disayangi gitu nggak sih ibu-ibu? Walaupun kita sebagai orang tuanya pengen bersikap adil, tapi terkadang ada rasa begitu, gimana? Sadar atau tidak sadar ibu-ibu?
Kadang sadar, kadang enggak. Gitu ya. Apalagi anak bungsunya anak yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Misalnya kakak-kakaknya perempuan, dia laki-laki. Kakak-kakaknya laki-laki, dia perempuan. Itu kan secara tidak sadar ya, orang tua akan lebih kepada anak bungsu. Tapi pada hakikatnya sebenarnya tidak. Ya, orang tua itu kita berbaik sangka, tidak ada yang tidak adil dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, baik. Nah, Rasulullah SAW pernah suatu hari melewati sebuah pasar. Ya, jadi Rasulullah itu juga manusia. Rasulullah itu bukan malaikat. Ya, Rasulullah sama. Rasulullah makan, Rasulullah belanja. Maksudnya Rasulullah itu pergi ke pasar gitu loh. Zaman dulu yang pergi ke pasar dan yang menjual itu laki-laki, ibu-ibu. Dan ini masih ada, saya temukan kondisi ini di Yaman. Jadi di Yaman, kalau saya infokan kepada ibu-ibu, kalau teman-teman suatu hari ke Yaman, itu akan Allah perlihatkan masa-masa silam gitu loh. Maksudnya rumah dari tanah. Kami hidup, alhamdulillah, biidnillahi ta'ala 6 tahun. Hidup di rumah yang temboknya tanah liat. Ya. Itu tuh bener-bener kayak zaman dulu. Atasnya itu pelepah kurma disanggah dengan kayu siwak. Ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Rumahnya nggak runtuh, nggak. Ya. Dan di Yaman itu kita sebagai wanita kalau masuk pasar itu aib. Jadi diliatin sama orang-orang pasar. Itu ngapain wanita kesini gitu ya? Salah tempat. Siapa yang belanja? Suami kita yang belanja. Kita tinggal menulis apa yang mau kita butuhkan. Kentang 5 kilo, kan itu buat 1 bulan. Terong biasanya ya, beras ya. Dan alhamdulillah karena suami kita yang belanja, ya datang belanjaan sesuai dengan apa yang kita tulis. Nggak ditambah, nggak dikurang. Ya bahkan seringnya kita pengen 5 yang datang 4. Alhamdulillah. Ya, itu manfaatnya. Jadi di Yaman tuh masih banyak sekali sampai sekarang, yaitu pedagang tuh kaum laki-laki. Jarang sekali ada wanita masuk pasar, apalagi pasar tradisional. Ya, baik. Dan di Yaman juga masih menjunjung tinggi hijab syar'i. Ya, hijab syar'i. Sampai kalau ada orang non-muslim, orang kafirah, ya, dia masuk ke Yaman, itu mereka malu. Mereka pakai abaya, pakai kerudung walaupun hanya di atas kepala gitu, sampre, itulah bahasa apa ya. Nah, itu tuh sampai segitunya. Dan kalau ibu-ibu pengen lihat ya, masya Allah, wanita-wanita yang sesungguhnya, maksudnya wanita-wanita yang belum Allah porak-porandakan dengan kemodernisasi, kan? Ya gitu ya. Itu di Yaman. Ya. Kenapa? Subhanallah, Allah tuh zat yang maha baik. Saya pikir-pikir ya ibu-ibu, kenapa di Yaman tuh terjadi perang? Kenapa Allah takdirkan di Yaman tuh terjadi kelaparan? Ya. Sehingga menjadikan orang asing tidak memporak-porandakan Yaman gitu, tidak menginvestasikan hartanya di Yaman. Dan Allah jadikan negeri Yaman itu negeri yang masih asli gitu loh. Kalau pengen lihat wanita-wanita bagaimana wanita-wanita Arab, ya lihatlah Yaman. Ya. Kita akan dapatkan wanita-wanita di sana itu benar-benar wanita-wanita yang bertawakal kepada Allah. Ya, saya pernah dapat tetangga kalau berkaitan dengan dunia, saya pernah mendapati seorang tetangga saya di Yaman itu yang dia benar-benar untuk besok dia nggak ada uang, dia nggak megang uang sepeser pun, bayangkan untuk besok. Tapi masih ada gandum yang Allah titipkan di dapur beliau, masih ada makanan di kulkas yang bisa diangetin untuk anak-anak beliau, masih ada nasi yang ditaruh di kulkas. Jadi saya dapati orang-orang Yaman itu kalau nasi nggak habis. Kalau teman-teman kan masaknya pakai rice cooker ya, besok masih bisa dimakan. Orang Yaman enggak, dia masaknya pakai tradisional, ya. Sehingga kalau nasi itu nggak habis, maka beliau bungkus dan dimasukkan ke kulkas. Jadi zaman dulu tuh nasi di Yaman tuh saya sering mendapati nasi masuk kulkas tuh sering. Ya, begitulah kehidupan orang-orang Yaman. Ya, mereka orang-orang yang qanaah ya akhwat. Benar, qanaah maksudnya kalau saya tanya apa yang mau kamu makan besok? Ya, mereka akan bilang tawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Dan benar Allah datangkan keesokan harinya makanan. Masya Allah. Ini banyak belajar dari orang-orang Yaman tuh, masya Allah. Kemarin, masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah menjaga 2 suami istri ini. Ada dari Surabaya, ya, yang mana mencoba berangkat ke Yaman. Beliau kirim foto rumah
yang pernah ada di Yaman itu kepada saya, dan itu membuat kami rindu pengen ke sana lagi. Ya, ini rumah yang tanah ini katanya, masya Allah, sedih rasanya ya. Tapi begitulah dunia. Dunia itu Allah putarkan ya akhwat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ketika beliau pergi ke pasar, beliau ya menemukan ini, lihat teman-teman. Beliau menemukan bangkai anak kambing umur 1 tahun yang sudah terpotong telinganya. Bayangkan, ada kambingnya usia berapa ibu-ibu? 1 tahun, berarti bukan kambing tua ya. Kambing apa tuh? Kalau 1 tahun mana sih ada di sini yang punya usaha ternak kambing? Oh ini kenapa Mbak ternak kambing? Masya Allah, 1 tahun tuh masih anak-anak atau sudah remaja? Tanggung. Tanggung ya. Di bawahnya remaja. Oh ada juga ya kambing di bawahnya remaja. Masya Allah. Berarti pra-akil balik. Belum balik. Oh Masya Allah, 1 jutaan. Ya kalau di Masya Allah, Allahumma barik, kita doakan semoga Allah memberikan kebarokan untuk beliau, karena beliau sudah berusaha mengikuti apa yang Rasulullah SAW pernah lakukan, yaitu memelihara kambing. Nah, kambing ini sudah kepotong telinganya, ya berarti cacat enggak itu? Cacat, dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pengen kambing ini? Ada nggak yang mau sahabatnya? Ada nggak? Kata para sahabat, nggak ada yang mau ya Rasulullah. Adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Kata Rasulullah. 1 dirham itu uang yang terbuat dari perak, berarti harganya tuh murah. Ya. Maka kata para sahabat, yang enggak ya Rasulullah, itu udah jadi bangkai, kenapa kita harus beli? Maksudnya dikasih gratis juga nggak mau, kata para sahabat. Ya, kalaulah kambing itu hidup juga, kalau cacat juga kita nggak mau gitu loh, istilahnya gitu. Maka subhanallah, ini syahidnya ya. Ini kata Rasulullah SAW, kata beliau, demi Allah. Sampai beliau mengucapkan demi Allah, artinya beliau ingin mentakkid, menguatkan. Jadi kalau Rasulullah sudah mengatakan wallahi, tallahi, ya, itu artinya kita harus punya intibah, kita harus perhatian, ya. Karena Rasulullah saja sudah mengatakan wallahi, demi Allah. Dan Rasulullah SAW itu tidak banyak dalam sabda-sabda beliau mengucapkan kata wallahi. Maka kata Rasulullah, wallahi, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya dunia itu bagi Allah jauh lebih hina daripada hinanya bangkai ini bagi kalian. Ya, jadi itu nilainya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak belajar ya akhwat untuk mengingat lagi bahwa sejatinya dunia yang saat ini kita hidup di dalamnya itu adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan lebih kecil daripada sayap seekor lalat, gitu kan ya. Dan dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa jikalau kita harus kehilangan dunia, maka tidak perlu kita tangisi. Karena dunia itu di mata Allah tidak ada apa-apanya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang menjadikan kehidupan kita tujuan utamanya adalah akhirat, ya, bukan dunia. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bertujuan dalam hidupnya untuk mengejar dunia, maka dunia tidak akan mendekatinya. Justru sebaliknya, dunia akan menjauh. Tapi kalau yang dikejar itu akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan di dalamnya. Teman-teman yang ikut kajian di Wingko Kelapa Gading kemarin hari Senin, itu saya pernah mengajarkan sebuah doa. Doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Dicari, itu bagus. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamun. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan musibah yang Engkau timpakan kepada kami itu dalam agama kami. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kami. Wala taj'alid dunya akbar hamina. Yang ketiga, wala mablagha ilmina. Ya, jangan kita itu wala mablagha ilmina itu jangan sampai kita itu menjadikan mablag, sesuatu yang lebih ya untuk dunia itu sendiri. Dan yang keempat adalah wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak menyayangi kita.
Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi ibu-ibu, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda yang berkaitan dengan dunia, kata Rasulullah SAW, dan beliau juga menyebutkan kata wallahi, demi Allah. Apa kata Rasulullah? Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadih wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyandur bima tarja. Kata Rasulullah, demi Allah. Rasulullah ketika bersumpah masalah dunia, Rasulullah bersumpah dengan kata demi Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita harus memberikan perhatian yang lebih. Kata Rasulullah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Ya, perawi hadis itu yang bernama Yahya memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Kita masukkan jari telunjuk kita ke dalam lautan, kemudian kita angkat. Maka seberapa banyak air yang kita bawa dengan telunjuk kita? Sedikit sekali kalau dibandingkan dengan air yang ada di lautan. Ya, jadi inti yang bisa kita ambil ya dari hadis ini ya akhwat, semoga kita yang berada di majlis ilmu kali ini tidak menjadikan dunia satu-satunya sebagai tujuan kita. Kita minta kepada Allah agar dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membutuhkan dunia untuk ibadah-ibadah kita. Kita minta kecukupan dari Allah. Dan jangan jadikan ya subhanallah dunia ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai menjadikan dunia ini prioritas dalam kehidupan kita. Wallahi capek ngejar dunia. Enggak ada batasnya. Kita sebagai makhluk Allah, saya sebagai hamba Allah, ya. Kalau kita diberikan dunia oleh Allah, ya, maka kita akan meminta yang lebih. Terus. Dan dunia ini isinya adalah sendau gurau semata, sandiwara, ya. Tidak ada yang lebih kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kendaraan. Kita sudah diberikan satu kendaraan pengen dua, tiga, empat, lima. Gitu nggak sih ibu-ibu? Iya. Kita sudah diberikan baju, satu baju pengen dua baju pengen tiga baju pengen empat, begitu ya. Ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu. Kita diberikan teman, ya, dan teman yang salihah adalah teman-teman yang Allah persatukan sampai nanti ke akhirat, ya. Maka kita diberikan teman oleh Allah, satu teman, dua teman, 3, 4, 5, 6. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang salihah ini teman-teman yang baik. Allah akan satukan mereka nanti sampai ke surganya. Dan itulah dunia. Imam Malik Ibnu Dinar, ini nasihat dari beliau, ini juga nasihat untuk saya, kata Malik Ibnu Dinar, beliau berkata, sengsara bagi ahli dunia. Apa sengsaranya kata beliau? Sengsara bagi ahli dunia ketika dia meninggal dunia, dia tidak merasakan keindahan dari dunia itu sendiri. Maka murid-muridnya bertanya, wahai guru, apa yang kau maksud? Bagi para pengejar dunia itu sengsara karena meninggal tidak merasakan keindahan dunia itu sendiri. Malik Ibnu Dinar mengatakan keindahan dari dunia itu adalah ketika kita mengenal Rabb kita. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu keindahan dunia kata beliau. Masya Allah ya. Orang soleh itu kalau mengucapkan sesuatu itu makjelep gitu loh. Ya. Betul gak sih teman-teman? Ya. Kalau kita tidak mengenal Rabb kita, maka sungguh kita tidak akan melihat keindahan dunia. Orang sedang jalan-jalan, Allah berikan pemandangan yang luar biasa. Maka kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, yang dilihat hanya sekedar pemandangan yang bagus, pulang sudah. Tapi kalau dia mengenal Rabb-nya, ia akan berusaha untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah, ya. Berzikir, maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan lautan ini begitu besar. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan gunung begitu tinggi. Gitu kan ya? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu keindahan dunia kata Malik Ibnu Dinar. Ya. Jadi, kalau kita hidup di dunia, maka marilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat agar kita mencicipi rasanya mengenal dunia yang begitu indah. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Ya, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.